selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi hari ini kita akan berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum itu kita akan masuk dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat penyertaan-Mu, kami masih dapat bertemu dalam pembelajaran kami hari ini. Untuk itu Bapa, kami mohon tuntunan penyertaan-Mu pula di dalam kegiatan pembelajaran pagi hari ini, agar kami semua diberi kemampuan serta akal budi yang datang daripada Tuhan, untuk kami dapat memahami apa yang baik dari kehendak-Mu melalui pembelajaran hari ini. Mengampuni setiap salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon tuntunan-Mu saat ini. Amin. Baik, sekali lagi selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai dengan materi kita hari ini, Ibu berharap anak-anak bisa mengisi absen kehadiran. Materi kita hari ini mengenal gerejaku. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah menyimak syair lagu "Ku Tak Pandang Dari Gereja Mana" serta membaca Yohanes pasal 17 ayat 18 sampai 21, Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai 7, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menuliskan gereja-gereja yang ada di Indonesia. 2. Menyebutkan sejumlah organisasi gereja yang ada di Indonesia. 3. Menuliskan contoh kerjasama gereja-gereja dengan gereja yang lain yang ada di sekitar kita. Yang keempat, menjelaskan makna doa Tuhan Yesus yang terdapat dalam Yohanes pasal 17 ayat 18 sampai 21 dalam kaitannya dengan gereja. Dan yang terakhir, menjelaskan isi pesan Allah kepada orang Israel dalam masa pembuangan. Yeremia 29 ayat 4 sampai 7. Baik, referensi atau bacaan Alkitab yang harus kita pelajari hari ini berkaitan dengan tema di atas, yaitu dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 18. Di situ dijelaskan bahwa isi doa Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada para murid untuk bisa tetap satu, karena Yesus sendiri berpikir bahwa pada saat perjamuan terakhir dia memikirkan atau prihatin dengan para murid akan terpecah belah. Dan karena itu di dalam teks Alkitab kita hari ini, di sana dijelaskan bahwa Yesus mengharapkan agar para murid-murid harus hidup bersatu dan hidup di dalam perdamaian satu dengan yang lain. Yang berikut dalam Kisah Rasul pasal 15, di sana dikatakan bahwa ada perbedaan pendapat di antara para rasul, terutama di antara Petrus bersama Yakobus dan juga teman-temannya, yaitu di satu pihak Paulus dan Barnabas. Terjadi perpecahan, dan karena itu dalam bacaan yang terdapat dalam kisah tadi, di sana dikatakan bahwa orang-orang Yahudi menjadi Kristen tidak perlu memberi diri untuk disunat. Yang berikut 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 13. Itu juga terjadi perselisihan di kota Korintus, yang mana anggota-anggota dan para pemimpin gereja mengklaim dirinya sebagai yang paling hebat. Namun Paulus mengingatkan kepada mereka semua siapa yang disalibkan bagi seluruh umat manusia.
Bukankah itu Kristus sendiri? Jadi bagaimana mungkin mereka mengklaim diri sebagai pengikut Apolos, pengikut Kefas, pengikut Paulus? Tidak. Kita semua seharusnya mengklaim diri sebagai pengikut Kristus. Yang berikut, di dalam Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 27, di sana juga dijelaskan bahwa perpecahan itu pun terjadi masih di Korintus. Perpecahan itu didasarkan pada perbedaan-perbedaan karunia yang masing-masing orang miliki. Karena itu, di sini Rasul Paulus mengingatkan, karunia seperti itu tidak berguna apabila tidak ada yang dapat menafsirkannya. Paulus mengingatkan pula bahwa kesatuan jemaat itu mirip dengan kesatuan tubuh dengan anggota-anggota badan yang berbeda. Masing-masing mempunyai tempat dan fungsinya sendiri-sendiri. Tidak ada satupun yang boleh dan dapat menyebut yang lainnya tidak berguna atau lebih rendah nilainya. Apabila jemaat menyadari hal ini, perpecahan tidak perlu terjadi. Yang berikut, Yeremia 29 ayat 4-7. Ini merupakan surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia kepada orang Yahudi yang saat itu tinggal di pembuangan di Babel. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Babel atau di daerah pembuangan dibatasi karena tekanan sosial, hukum, dan ekonomi masyarakat mayoritas. Karena itu, keterasingan itu, maka orang-orang Yahudi pun terpanggil dari masyarakat luas. Hal itu justru membuat mereka gagal untuk menjadi berkat bagi sesama. Padahal itu salah satu alasan Tuhan ketika memanggil Abraham keluar dari keluarganya dan kota tempat tinggalnya. Yang berikut materi pembelajaran. Gereja-gereja yang ada di Indonesia. 2. Sejumlah organisasi gereja yang ada di Indonesia. 3. Kerjasama antar gereja-gereja. 4. Isi doa Tuhan Yesus yang terdapat dalam Yohanes pasal 17 ayat 18-21 dalam kaitannya dengan gereja. Yang kelima, isi pesan Nabi Yeremia kepada orang Israel dalam pembuangan. Yeremia pasal 29 ayat 4-7 dalam kaitannya dengan kehadiran mereka sebagai warga negara. Ya, yang pertama, gereja-gereja yang ada di Indonesia yang kita kenal adalah 1. Huria Kristen Batak Protestan atau yang disingkat dengan HKBP. Yang kedua, Gereja Metodis atau GM. Yang ketiga, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB. Yang keempat, Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE. Yang kelima, Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW. Yang berikut, Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua. Yang berikut, Gereja Reformed Injili di Indonesia atau GRII. Yang berikut, Gereja Protestan di Indonesia atau GPDI. Gereja Betania Indonesia atau GBI. Gereja Ortodoks Indonesia atau GOI. Gereja Masehi Injili di Timor atau GEMIT. Dan Gereja Roma Katolik dan lain-lain. Yang berikut sejumlah organisasi gereja di Indonesia. Yang pertama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia.
atau yang disebut dengan PGI. 2. Persekutuan Injil Indonesia PII. 3. Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia atau PGLII. 3. Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta. Yang keempat, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 atau GMHKA. Yang berikut, Persatuan Baptis Indonesia. Yang berikut, Persekutuan Baptis Indonesia atau PBI. Dan yang terakhir, di kalangan Gereja Roma Katolik, yaitu Konferensi Wali Gereja Indonesia atau yang disebut dengan KWI. Baik, anak-anak, kita lanjut kerjasama antara gereja. Yang pertama, adanya kegiatan olahraga antara pemuda gereja, perayaan Natal bersama, perayaan Paskah bersama, kegiatan perkemahan, dan yang berikut kebaktian kebangunan rohani dan lain-lain. Ya, isi dan makna doa Tuhan Yesus yang terdapat dalam Yohanes pasal 17 ayat 18 sampai 21. Isi doanya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Makna doanya, 1. Menjadi dasar ekumene atau penyatuan gereja-gereja di seluruh dunia. 2. Menciptakan perdamaian di antara gereja-gereja dan hidup saling mengasihi. Berikut isi pesan Allah dalam Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai 7, yaitu 1. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. 2. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dan yang ketiga, bangsa Israel harus menjadi berkat bagi masyarakat kota tempat mereka tinggal. Baik, anak-anak, kita sampai pada kesimpulannya. Gereja yang ada di Indonesia yang Ibu jelaskan tadi. 2. Organisasi gereja yang ada di Indonesia. 3. Kerjasama antara gereja-gereja. 4. Isi doa Tuhan Yesus yang terdapat dalam Yohanes pasal 17 ayat 18 sampai 21 dalam kaitannya dengan gereja. 5. Isi pesan Nabi Yeremia kepada orang Israel dalam masa pembuangan di Babel, Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai 7. Semuanya Ibu sudah jelaskan di depan. Baik, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tidak ada tugas untuk kegiatan pembelajaran pertemuan keempat. Ibu berharap anak-anak dapat menyimaknya dan dapat mempelajarinya dengan baik, sehingga ketika ada ulangan, anak-anak bisa menjawab soal dengan baik pula. Mengakhiri kegiatan ini, kita akan masuk dalam doa bersama. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, Bapa yang telah menolong memampukan kami untuk kami belajar hari ini. Kiranya semua itu kami dapat mempergunakannya dengan baik untuk masa depan kami semua. Ini doa, ini harapan kami Bapa, berkenan mengampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Terima kasih, amin. Baik, salam, sampai jumpa di minggu depan.